Malam minggu kali ini dapat tugas negara buat ngawal ibu saya yang kepo apa bu, acara debat visi misi calon RW di dekat rumah saya. Saya lagi jadi pas pampres malam minggu kali ini. Ngawal bos besar dulu bro, habis nonton debat visi misi calon RW 02 bro. Suasana sebelum debat, ternyata antusias warga sangat tinggi. Sekretaris. Waduh, sehat bang. Mas. Wah, ini mah Waduh, ya muda. Andika. Main real mulu. Alhamdulillah. Ini nih. misi-misi. Yuk, kemarin mau tandem kita ini kerja sama sekarang. Yuk, mana Pak? Ayo duduk lah. Pak ini sama main di foto itu. Iya, ya, ya. Foto. Bapak calon wakil ketua RW 01 langsung aja. Bapak mau bangku sendiri, nggak apa-apa bu. Bangku cara tantangan kursi yang sudah disediakan ya. Tim panelis kemudian juga panitia, segenap panitia untuk mewakili sebelah. Visi dan misi calon ketua RW 02. No urut 1 Bapak Didin Supriyadi. Pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, dan terlupa kita selalu bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan saya hormati Bapak Pelaksana Tugas RW 02 Bapak Agus, dan saya hormati Ketua KPU PIL 02 Bapak Nasional, dan saya hormati Bapak panelis. Makan apa itu? Dan juga Om bagi coba. Bapak moderator, Minta satu om. dan juga yang saya hormati para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang Coba tidak makan, bisa minta saya sini, sebutkan satu. satu persatu. Namun nggak boleh. mengurangi rasa hormat saya. Baik, sebelum saya menyampaikan visi dan misi, saya ingin mengucapkan turut prihatin dan simpati kepada di RT 04 karena terjadinya bencana luapan Sungai Cisadane yang mengakibatkan rumah-rumah di RT 02 rendam. Saya turut prihatin. Sebelum saya menyampaikan visi misi, perkenalkan, saya Didin Supriyadi, Ketua Harian Tangerang 10 Agustus 1988. Saya anak keempat dari 4 bersaudara, orang tua almarhum Bapak Yusuf Effendi dan almarhumah Ibu Robiah. Baik. Maaf, ini visinya saya catat. Visinya adalah saatnya yang muda yang berperan dengan kreativitas yang tidak mudah padam. Saatnya yang muda yang berperan dengan kreativitas yang tidak mudah padam. Indonesia harus tahu, anak muda sekarang bergerak dari kita bisa apa sampai kita bisa segalanya. Indonesia harus tahu, anak muda sekarang bergerak dari kita bisa apa sampai
kita bisa segalanya. Rebahan mungkin secukupnya, tapi perjuangan selelahnya. Itu visi saya. Dilanjutkan dengan misi saya, yaitu mengedepankan musyawarah. Misi saya adalah mengedepankan musyawarah dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan. Di sini kesehatan meliputi kesehatan jasmani. Perlu kita ketahui bahwa kesehatan jasmani para warga perlu kita dorong berupa olahragaan, meliputi sepak bola, bulu tangkis, senam sehat mungkin, atau tenis meja. Nah, nanti ke depan kita, insya Allah jika saya terpilih, akan kita bangun kembali apa yang sudah saya ucapkan. Lalu di bidang pendidikan, saya pun pengalaman saya merasakan pendidikan, bahwa pendidikan itu penting. Saya sendiri pun merasakan bahwa pendidikan yang rendah itu tidak cukup untuk memberikan lapangan pekerjaan yang layak. Sehingga saya di sini mengangkat isu bahwa sekolah kesetaraan. Saya akan berkoordinasi dengan beberapa wilayah, mungkin juga yayasan pendidikan, dicari di mana pemuda atau pemudi putra putri kita yang putus sekolah, kita bantu untuk sekolah kesetaraan. Seperti itu. Juga nanti ke depan, insya Allah jika saya terpilih, di masing-masing RT saya akan memfasilitasi taman baca seperti perpustakaan umum pada umumnya. Lalu di sini ada bidang pendidikan. Selanjutnya yang ketiga dan terakhir adalah bidang pembangunan. Pembangunan yang saya maksud adalah transparansi dalam hal perencanaan tata kota di wilayah Kota Tangerang, khususnya Warga. Karena kita mengingat berdampingan dengan pihak developer besar, yaitu Garik Serpong. Jadi di sini saya ke depan akan terus bermusyawarah transparansi dalam perencanaan tata kota. Lalu yang terakhir, saya akan membangun UMKM milik RW, atau yang saya sebut BUM RW, Badan Usaha Milik RW. Apapun nanti ke depannya saya tetap mengusahakan, karena badan usaha milik RW ini nanti bisa pemasukan uang kas ke RW. Bila mana nanti ada uang kas, bisa kita subsidikan ke beberapa RT yang ada di sini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan dan kekurangan milik saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi calon RW 02. Urut 2 Bapak Antoni. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap panitia pemilihan Ketua RW 02 masa bakti 2024-2027. Yang saya hormati dan saya muliakan kandidat calon Ketua RW dengan nomor urut 1 Bapak Didin Supriyadi, Bapak PLT 0. Yang saya hormati Bapak Moderator, segenap warga masyarakat Warung Mangga dari RT 1, 2, 3, dan 4 yang alhamdulillah malam ini bisa hadir untuk menghadiri pengamalan visi misi calon Ketua RW 02 masa bakti 2024-2027. Mungkin saya langsung saja dengan visi dan misi, karena saya ingatkan mungkin untuk visi dan misi saya hanya melanjutkan apa yang sudah saya kerjakan selama dua periode ya. Jadi apa yang sudah menjadi program yang sudah berjalan ini akan kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Pertama mungkin harus saya sampaikan juga bahwa selain ketua RW 02 masa bakti 2021-2024, saya pun menjabat sebagai ketua forum RW di Kelurahan Panunggalan. Jadi
Nah, di beberapa rumah itu saya sebagai ketua forum RW. Terus saya akan melanjutkan, kalau tadi dibilang bidang kesehatan, saya setuju banget ya. Karena memang ini target kita, makanya kenapa di RW 02 itu ada posyandu remaja, ada posyandu balita, ada juga posyandu lansia. Dan ini satu-satunya yang ada di RW 02 ya. Jadi sepanjang itu cuma di RW 02 yang ada posyandu remaja, posyandu lansia, dan posyandu balita. Jadi ini yang akan kita pertahankan dan mungkin akan kita gaungkan lagi mungkin ke RW 01, 03, dan 04. Karena ini memang sebagian dari tugas kita ya, tugas saya sebagai ketua forum RW agar ada penyemarataan. Jadi jangan terlalu fokus ke kita semua, jadi dia harus sama-sama berjalan. Jadi untuk visi-visi saya akan melanjutkan program yang sudah berjalan dengan baik dan mungkin memperbaiki program-program yang berjalan dengan baik ataupun nanti ada program baru yang akan diambil terkait dengan urusan ke masyarakat. Karena memang agak lumayan ya, terutama masalah kebersihan. Kebetulan masalah kebersihan itu memang sangat vital banget ya. Kebetulan kita juga sudah punya petugas sampah yang memang luar biasa ya, karena memang tiap itu ada petugas yang punya sampah. Makanya ini butuh kerjasama kita semua, kalau juga akan dibantu juga nanti petugas kita agar akan lebih ringan berjalan. Sebenarnya kita ada satu program yang bisa kita kembangkan itu terkait dengan bank sampah ya. Kan sampai saat ini memang ini kita belum bisa berjalan ya, karena kita butuh kerjasama dari semua lapisan masyarakat untuk membangun bank sampah, menumbuhkan juga kesadaran bahwa dengan bank sampah ini kita akan bisa berbuat ya. Karena memang kalau kita lihat dari rutinitasnya memang kecil ya, tapi kalau kita kalkulasi sekian bulan sekian tahun itu akan luar biasa hasilnya untuk bank sampah. Ini salah satu yang memang selalu dipertanyakan di masing-masing wilayah terkait dengan bank sampah. Karena TPA ya, TPA Orang Kucing ini udah luar biasa ya. Udah luar biasa, udah bahasanya itu udah hampir kita siap nampung untuk sampah Tangerang ya. Jadi banyak cara nanti di masa kemarin kita sempat makan mangkok, terus juga karena memang nggak ada yang ngurus, ya kita bantu juga. Jadi mari sama-sama kita bangun kampung kita tercinta ini, terutama di khususnya di RW 02. Semua program tidak akan berjalan tanpa ada dukungan dan bantuan dari semua warga. Program apapun yang kita jalankan tidak akan bisa maksimal tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri. Maka kedepannya kami berharap, mungkin saya dengan Bang Didi juga berharap agar kita bisa bekerjasama ya antara aparatur dengan warga semua. Apapun program yang kita jalankan, ya memang harus kita bareng-bareng ya. Jadi jangan selalu itu bersama RT ya. Enggak juga gitu, itu bersama RT juga. Jadi semua saling membantu. Aparatur membantu masyarakat juga membantu aparatur. Jadi kalau kita semua bisa bekerjasama, kedepannya mungkin kita akan lebih maju. Jadi intinya saya mungkin kalau memilih visi yang gini ya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua nanya nih guys, sebagai seorang pemuda. Biar lanjut. Oh, 01. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita kirimkan salam kepada manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya di sini bertanya tidak mewakili sepenuhnya untuk anak muda, tapi ini mewakili saya pribadi sebagai anak muda. Untuk 01 Pak Didin, visi-misinya sangat menarik.
terlebih dengan penjabaran 4 tadi. Nah, seperti tadi yang sudah dibahas oleh panelis Bapak Kuntoro tentang bonus demografi, kita juga belajar tuh Pak. Sebetulnya saya mau bahas, tapi udah dibahas duluan. Nah, Indonesia ini memiliki bonus demografi 2045. Dan saya lihat di kontestasi dimanapun, saya lihat setingkat kelurahan, kecamatan, apalagi kota, di Warung Mangga ini sangat jarang wakilnya. Terlebih dalam kontestasi yang berbau dengan kreativitas Pak. Dan yang kita harus ketahui, zaman ini sudah di zaman, ada 2 zaman yang untuk bonus demografi. Pertama generasi milenial dan generasi Gen Z. Nah, untuk generasi milenial dan Gen Z ini permasalahannya dan pendekatannya sangat jauh berbeda karena didikan orang tua dan karena perkembangan zaman. Yang saya tanya begini, bagaimana meningkatkan biro semangat perjuangan untuk berjuang minimal untuk kehidupan anak muda pribadi, syukur-syukur untuk meningkatkan taraf hidup orang tuanya. Itu pertama. Kedua, yang harus kita ketahui, musuh anak muda ini tambah lagi Pak. Pertama narkoba, kedua kriminal, ketiga mohon maaf judi slot, judi online. Bukan anak muda aja sih sebetulnya. Nah, itu perlu pendekatan yang memang sangat-sangat unik dan sangat-sangat berbeda. Nah, kira-kira antisipasi apa untuk mengarahkan anak muda agar tidak terlibat ke hal-hal yang 3 poin tadi? Karena itu sangat penting untuk kedepannya. Jangan sampai kita kampung Warung Mangga yang dengan banyak potensi anak mudanya kalah di tingkat-tingkat minimal tingkat kelurahannya kita kalah Pak, itu istilahnya. Jadi hero-nya itu nggak ada di anak muda tuh, nggak ada, maunya rebahan aja. Itu gimana Pak? Itu 2 poin itu. Yang penting saya tuh sebetulnya sangat prihatin, apalagi untuk setingkat, jangan setingkat kota. Saya juga alhamdulillah berkarya di kontraktor, tapi tingkat kota ini cuma saya aja yang anak mudanya, kita kalah sama yang lain-lain. Nah, ketiga tuh bagaimana caranya anak muda itu berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu dalam arti gimana caranya relasinya juga harus diajarkan, bagaimana cara leadership, manajemen pribadinya, dan untuk menambah relasinya masing-masing. Itu 3 pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan terjawab dan memang jadi beban yang sangat amat berat untuk ketua RW terpilih. Dan keempat, ketergantungan Bang Emok rentenir itu sangat bahaya tuh. Sebulan seminggu 15.000 kalau punya duit. Kalau enggak, itu kan balik lagi tentang broker-broker yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Didi. Oke, itu aja yang saya